semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merakit personal komputer. Sebagai permulaan, perkenalkan, nama saya Winnie Elvinora dari kelas 10 TJKT1. Pertama-tama, sebelum mulai merakit, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama, ada casing CPU yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan melindungi seluruh komponen-komponen lain. Lalu ada motherboard. Motherboard ini berfungsi sebagai tempat untuk memindahkan data antara komponen dan mengirim perintah dari CPU ke komponen lain. Lalu memori RAM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang keempat, ada prosesor yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Lalu ada pasta prosesor yang berfungsi sebagai penghantar panas yang efektif antara prosesor dan heatsink. Selanjutnya, ada heatsink yang berfungsi untuk membuang panas yang dihasilkan oleh CPU saat beroperasi. Kelima, ada hard disk yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Seterusnya, ada power supply yang fungsinya menyediakan daya listrik ke seluruh komponen komputer. 9, kabel SATA yang fungsinya menghubungkan perangkat penyimpanan. CD-ROM berfungsi untuk membaca dan menyimpan data. VGA card berfungsi mengubah sinyal dari komputer menjadi gambar yang dapat ditampilkan di layar monitor. VGA card berfungsi mengubah sinyal digital dari komputer menjadi gambar yang dapat ditampilkan di layar monitor. Lalu ada LAN card yang berfungsi untuk memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Monitor fungsinya untuk menampilkan output visual dari komputer seperti teks, gambar, video, dan grafik. Keyboard berfungsi untuk mengetik teks, memasukkan data, dan mengakses berbagai fungsi di perangkat komputer. Kabel power untuk menyalurkan listrik dari sumber daya ke komputer. Mouse memiliki fungsi mengontrol kursor di layar komputer. Touchpen gunanya untuk mendeteksi keberadaan arus listrik pada suatu benda atau kabel dan untuk mengencangkan baut. Terakhir, ada baut motherboard untuk menempelkan motherboard ke dalam casing komputer dan baut power supply untuk menempelkan power supply ke dalam casing komputer. Lanjut ke langkah-langkah merakit. Yang pertama adalah pemasangan prosesor. Cara memasang prosesor yaitu yang pertama, buka kunci prosesor pada motherboard, masukkan prosesor ke dalam tray, perhatikan tanda di ujung prosesor dan soket, lalu kunci kembali soket prosesor. Pemasangan heatsink. Lihat kunci dari heatsinknya. Arahkan arah panah kunci heatsink menjauhi 90 derajat dari posisi semula. Jika sudah, lalu tekan heatsink di motherboard. Lalu kuncikan secara perlahan dan kunci heatsink secara zigzag. Hubungkan kabel unit pendingin kipas prosesor ke header kipas prosesor 4 pin. Pemasangan memori RAM. Cari letak slot RAM, lalu buka kait slot RAM. Sejajarkan lakukan pada modul RAM dengan tonjolan di slot. Tekan modul RAM dengan kuat dan merata. Pastikan klip pada sisi modul terkunci. Pemasangan power supply. Sesuaikan posisi power supply dengan lubang skrup yang ada di casing. Pastikan kipas power supply menghadap ke arah yang benar. Gunakan skrup yang disediakan bersama power supply untuk mengencangkan power supply ke casing. Hubungkan kabel daya ATX 24 pin ke konektor ATX 24 pin. Di motherboard, hubungkan kabel daya CPU 4 pin atau 8 pin ke konektor CPU di motherboard. Hubungkan kabel daya SATA ke hard disk, SSD, dan drive optik. Pemasangan hard disk. Pertama, masukkan HDD ke slot yang tersedia. Pasang skrup di sisi HDD. Pasang skrup pada lubang yang tersedia di samping hard disk dan rak. Untuk hard disk SATA,
gunakan kabel SATA untuk menghubungkan hard disk ke port SATA di motherboard. Hubungkan kabel daya SATA dari power supply ke hard disk. Pemasangan CD-ROM. Masukkan CD-ROM drive ke dalam slot. Dorong drive hingga terkunci pada tempatnya. Gunakan skrup yang sesuai untuk mengamankan drive ke casing. Pasang kabel data SATA untuk menghubungkan CD-ROM drive ke motherboard. Lalu, pasang kabel daya untuk menghubungkan CD-ROM ke power supply. Lanjut pemasangan pin panel. Lalu ada pemasangan VGA dan LAN card. Pertama-tama, sejajarkan konektor VGA card dengan slot di motherboard. Tekan perlahan VGA ke dalam slot hingga terkunci dengan baik. Lalu, untuk memasang LAN card, sejajarkan konektor LAN card dengan slot yang tersedia di motherboard. Tekan perlahan LAN card dalam slot hingga terkunci dengan baik. Amankan LAN card dan VGA card dengan skrup ke casing bagian belakang. Ke-10, pemasangan kabel VGA. Pertama-tama, hubungkan kabel VGA ke CPU, kunci dengan benar bagian pengait di kiri dan kanan kabel. Hubungkan juga ke monitor. Pemasangan kabel power. Pertama-tama, hubungkan kabel power ke monitor. Tekan hingga terpasang dengan benar. Hubungkan juga kabel power ke CPU. Terakhir, ada pengetesan atau uji coba. Setelah merakit, lakukan pengetesan sebelum casing ditutup, agar kita dapat mengetahui bahwa rakitan kita sudah pas atau belum. Terakhir, ada trik dan tips. Trik: sebelum casing ditutup, cek dulu dengan cara menghidupkan CPU. Pastikan CPU hidup dengan baik dan terhubung dengan monitor. Jika tidak ada masalah pada CPU dan monitor, berarti semua pemasangan sudah dilakukan dengan benar. Jika terdapat kesalahan, berarti ada bagian komponen yang tidak terpasang dengan baik. Tutup casing jika sudah terpasang dengan benar. Dan jika ada kesalahan, cari kesalahan pada rakitan CPU dan pastikan lagi di mana letak salahnya. Tips: lakukan persiapan, seperti belajar cara merakitnya, hafal nama komponen dan fungsi dari komponen. Pasang setiap komponen dengan perlahan dan jangan terburu-buru, agar tidak terjadi kesalahan. Perhatikan pemasangan kabel, lakukan dengan benar, dan cek lagi setelah dipasang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.